Halo guys, hari ini kita akan membahas Tokyo Revenger episode 17 untuk minggu depan dari sambungannya Musuh Indonesia. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana sih kelanjutan dari episode 17 ke depannya, skui nonton di sini aja karena lengkap, padat, dan pastinya kami akan membahas sesuai chapternya. Kemudian si Takemichi pun mengingat kembali bahwa dulu si Maiki pernah bercerita tentang kakaknya yang 10 tahun lebih tua darinya gitu kan kepada Takemichi di awal pertemuan. Nah, jadi si Takemichi ketika melihat Baji dan Kazutora, dia mengingat bahwa penyebab kematian kakak Maiki adalah mereka berdua gitu. Nah, dan juga si Baji mengatakan terima kasih karena Kazutora melindungiku dan aku bebas dari hukuman itu. Jadi Kazutora menanggung semua perbuatan itu tanpa mengikutsertakan Baji gitu. Jadi di sini si Kazutora yang pernah menjadi tahanan zaman dulunya lah itu beberapa tahun lalu seperti itu. Nah, jadi sekarang si Takemichi itu terkejut bahwa Baji-kun dari awal memang berasal dari pihak Kazutora dan sekarang dia akan sekarang akan bergabung kepada Valhalla, yaitu menjadi musuh dari Hanma. Nah, di sini si Takemichi akhirnya pulang dan hari keesokannya dia mengatakan, aku tidak bisa tidur sedikit pun. Apa yang harus kukatakan pada Maiki? Nah, jadi di arah dia perjalanan gitu, dia bertemu dengan si Fuyu yang sudah babak belur seperti itu. Jadi si Fuyu menyuruhnya duduk dan mengatakan, kita benar-benar dihabisi kemarin. Dan si Takemichi pun mengatakan, siapa dia? Dia menakutkan gitu. Pasti dia yang dibuat babak belur oleh Baji kemarin seperti itu. Dan si Fuyu mengatakan, Baji-kun sangat keren bukan? Hah? Baru si Takemichi sadar bahwa sepertinya aku mengenalnya. Dan si Fuyu pun mengatakan, aku Matsuno si Fuyu. Aku dari geng Tokyo Manji dan aku adalah wakil kapten squad pertama. Jadi si Takemichi terkejut dong. Hah? Kau adalah temannya Baji-kun dan kau orang yang dihajar Baji-kun seperti itu. Jadi tak nyangka gitu apa yang dilakukan. Dan akhirnya mereka pun berbincang dan si Fuyu mengatakan dia menghajarku untuk bergabung dengan Valhalla, tapi Baji bergabung dengan Valhalla bukan untuk menyingkirkan Toma, tetapi ada maksud lain, yaitu dengan menyingkirkan Kisaki seperti itu. Jadi Baji-san bergabung dengan Valhalla untuk membongkar rencana di mana di sana ada Maiki dan Draken. Maiki sedang ziarah ke kuburan kakaknya dan Draken mengatakan, Takemichi, kami sudah tahu tidak ada yang bisa dilakukan dengan insiden sekarang. Bukan berarti Baji dan Kazutora menginginkan itu yang terjadi. Ya, aku tidak tahu, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tapi hatiku tidak mau mendengar. Untuk hadiah ulang tahunku, Venom itu adalah kenang-kenangan milik kakakku. Jadi dia diarah pulang lagi. Si Maiki mengatakan bahwa motor yang sering dia bawa ini adalah hadiah dari kakaknya dan sekarang menjadi motor favoritnya kepada Takemichi gitu kan. Nah, itu 2 tahun yang lalu aku sudah memaafkan Baji, tapi aku tidak pernah memaafkan pembunuh kakakku, yaitu adalah Kazutora. Nah, dan Baji sekarang pergi ke sisi Kazutora, Takemichi. Kupikir aku akan membawa Baji kepadaku gitu. Tapi apa yang kau inginkan Takemichi gitu? Kenapa kau membawa wakil squad pertama gitu dan bukan Baji? Nah, kemudian si Takemichi mengatakan, apa yang kuinginkan? Apa kau benar-benar ingin mati? Kata si Maiki. Dan di arah pulang lagi mereka berpisah dan si Fuyu mengatakan Baji-san akan bergabung dengan Valhalla untuk membongkar kejahatan Kisaki. Maka aku ingin menyelidiki Kisaki dari luar dan Baji akan menyelidikinya dari Valhalla. Bantu aku Takemichi. Terus si Fuyu mengatakan, karena aku ingin membantunya karena aku sudah berada di sisinya sejak lama. Nah, sekarang aku ingin berguna bagi Baji. Yang ingin kulakukan adalah sederhana gitu. Jadi
si Fuyu ini ingin membantu Baji juga untuk mengeluarkan Kisaki lah. Jika kita dikeluarkan dari Toman, maka masa depan akan berubah. Jika Kisaki dikeluarkan dari Toman, maka masa depan akan berubah dan Hina mungkin akan selamat. Nah, jadi si Takemichi mengatakan, aku ingin menjadi ketua Toman. Di permintaan yang dikatakan pertama tadi, apa yang diinginkan Takemichi gitu kan. Ternyata Takemichi menginginkan menjadi ketua Toman dan Draken mengatakan, dia benar-benar idiot, dia tidak punya akal sehat kah gitu. Jadi ya kayak gitulah, dianggap lelucon oleh mereka apa yang dikatakan Takemichi tadi. Dan si Fuyu pun mengatakan, aku hanya mengerti, aku juga ingin membantumu. Tadi kan si Fuyu sudah mengatakan bahwa apakah Takemichi ingin bergabung dengannya untuk mengeluarkan Kisaki dan untuk ya membantu Baji seperti itu, dan akhirnya Takemichi juga menyetujuinya. Disinilah si Fuyu mengatakan Takemichi adalah partnernya, partner katanya, dan si Takemichi baru tahu bahwa si Fuyu itu ternyata adalah orang yang seumuran dengannya dan seharusnya dia tidak perlu sungkan dengan apa yang terjadi gitu kan. Nah, di misi mereka pertama adalah mereka harus menyelidiki sepenuhnya hubungan antara Valhalla dan Kisaki. Sebelum itu juga si Takemichi bertemu dengan si anggota Mobius yaitu Osanai. Ketua Mobius sebelumnya itu adalah Osanai yang berada di suatu tempat. Nah, ketika Takemichi dan si Fuyu menemui Osanai di tempat kerjanya, Osanai pun memflashback lagi apa yang terjadi pada saat itu. Pada saat itu mungkin si Takemichi dan si Fuyu itu bertanya apa yang terjadi pada Mobius, kenapa Mobius bisa seperti ini, seperti itu kan kepada Osanai. Nah, Osanai ini menjelaskan nih, pada awalnya Osanai itu hanyalah berandalan biasa, tetapi dia bertemu dengan seseorang yang begitu culun, yaitu Kisaki. Jadi pada saat itu Kisaki dia ingin membuat suatu geng yang akan membuat gengnya besar dengan bantuan Osanai, tapi Osanai pun tanpa berpikir panjang ingin melakukan hal itu karena kan dia pada saat itu cuma berandalan biasa, tetapi dengan dibantunya oleh Kisaki dia bisa memperbesar sebuah geng seperti itu. Nah, jadi Osanai berkata, aku orang yang tidak disukai, yang menghajar semua orang. Jadi tidak ada seorang pun yang menentangku. Dalam sekejap tidak ada seorang pun yang ada di sekitarku lagi, dan itulah ketika Kisaki yang mendekatiku. Kisaki cuma anak-anak biasa. Anehnya ketika aku mendengarkan Kisaki, aku sangat tertarik dengannya dan semua rencana kami berjalan dengan lancar. Dalam 1 tahun, aku berubah menjadi dari idiot itu menjadi pandai berkelahi dan menguasai Shinjuku. Artinya, penyebab kau menjadi ketua Mobius adalah Kisaki Teta yang bersamamu. Ya, aku mungkin hanya orang yang terampil dalam berkelahi dan bisa membentuk geng, tetapi Kisaki adalah orang kepercayaan Osanai, dan juga Kisaki mempunyai ambisi yang sangat kuat. Bagi Kisaki, aku adalah batu loncatan untuknya. Aku menyadari pada saat pertarungan 3 Agustus tersebut. Keributan itu disebabkan oleh Kisaki yang mana dia memojokkan Pancin dan menjadikan Paean sebagai alatnya untuk menentang Draken. Nah, pada saat itulah kan dia menawarkan kepada Maiki untuk membebaskan Pancin dengan uang tebusan seperti itu, dan akhirnya mereka pun berkonsolidasi dan Maiki pun menerima tawaran tersebut. Nah, jadi yang 3 Agustus itu adalah perbuatan Kisaki kembali. Nah, kemudian Suji Hanma mendapatkan pedang berikutnya di tangannya. Jadi setelah Osanai, Kisaki mulai mendapatkan Hanma. Hanma itu sudah dari awal di Valhalla kah? Pada saat itu Takemichi mengatakan lebih dalam lagi gitu kan soal Valhalla.
Nah, jadi si Osanai mengatakan, kau hanyalah pion dalam permainan Kisaki. Benar, Osanai-kun. Nah, aku memang cuma bisa berkelahi, tapi aku tidak bisa membunuh orang licik. Di saat si Fuyun mengatakan, maukah kau balas dendam atas perbuatan Kisaki seperti itu? Tapi Osanai mengatakan, tapi Kisaki lebih berbahaya. Bagaimana aku mengatakannya berbahaya? Dia orang yang bisa merencanakan pembunuhan terhadap orang lain tanpa mengotori tangannya sendiri. Nah, jadi si Osanai tidak berani untuk melawan Kisaki lagi dan berhenti dari dunia berandalan pada saat itu. Dan mereka pun pulang, dan ketika pulang, satu hal yang mereka ketahui adalah ketua Valhalla itu sangat misterius. Dia dijuluki malaikat tanpa kepala, ketua geng yang tidak diketahui siapapun. Bagiku itu adalah Kisaki Teta. Saat ini Kisaki ada di Toman, jadi tahtanya kosong. Maka dari itulah ketua Valhalla sementara dipegang oleh Hanma. Nah, saat ini Takemichi bertemu Naoto dan memintanya untuk bersalaman, dan kemudian Takemichi kembali ke masa lalu kembali. Nah, di masa depan Takemichi kedua kalinya datang menemui Draken, dan dia mengatakan, maaf karena datang tanpa diundang lagi Draken-kun. Dan Draken berpikir dong, kupikir aku mengatakan kepadamu untuk meninggalkan Tokyo. Terus apa kau ingat geng motor tanpa pemimpin di 2005, yaitu di Valhalla? Nah, apakah ketuanya Kisaki Teta? Jadi pada saat itu Takemichi mengatakan kepada Draken soal Valhalla lagi mencari informasi. Nah, Draken mengatakan, ketua Valhalla pada saat itu adalah Maiki. Ketua geng pada saat itu adalah Maiki. Jadi Takemichi malah tampak terkejut, bagaimana bisa Maiki menjadi ketua Valhalla selanjutnya. Oke, sekian dulu chapter kita pada hari ini. Hanya 3 chapter yang akan kita bahas.